menaikkan suku bunga. Sedangkan untuk Amerika sih cukup gencar sekali ya untuk mulai mengurangi pembelian aset, kemudian ini merupakan langkah awal untuk atau cukup terbukanya untuk mereka menaikkan suku bunga. Oke, kita share mengenai ya ada FMC ya, jangan lupa untuk hari Kamis pagi jam 1 ada risalah FMC. Jadi Bank Sentral Amerika merilis hasil rapat anggota Bank Sentral jam 1 dini hari Kamis. Kemudian di hari Kamis juga ada klaim pengangguran, indeks harga produsen, kemudian juga ada crude oil dirilis di hari Kamis. Untuk besok indeks harga konsumen hari Rabu dan indeks harga produsen di hari Kamis. Itu pun juga termasuk kategori bintang 3 ya, high impact. Jadi cukup membuat pergerakan USD saya rasa mulai bervolatil atau berfluktuatif. Nah, seperti itu. Oke, kita share untuk MetaTrader. Kita lihat secara analisa teknikal. Nah, kita cek gitu ya. Harga emas masih cukup tenang ya di level 17.57 nih untuk saat ini masih 17.57. Jadi ini kalau saya lihat range pergerakan seperti apa, kita lihat. Jadi emas masih bergerak fluktuatif naik turun, jadi masih dalam bentuk range ya, ranging 17.46, ini 66, nah, di sini 17.75. Untuk volatilitas hari ini coba kita lihat. Nah. Jadi agak sedikit berhati-hati ya bagi teman-teman trader untuk sell USD saat ini market masih ranging. Untuk area sell kita bisa gunakan yang di 17.75. Di sini juga ada apa namanya? Nah, ini cukup. Nah, 17.81 nih kemarin. Untuk area sell limit. Untuk buy limit kita bisa menggunakan di 17.46. Tapi hati-hati karena saat ini sentimen untuk The Fed mengurangi suku bunga cukup kencang sekali. Jadi dikhawatirkan harga emas mengalami penurunan. USD-nya DXY-nya yang mulai naik. Jadi untuk saat ini market masih cenderung bolak-balik. Untuk yang paling dekat itu berada di sini ya, di level 69, 6869. Kita lihat di sini 6869 untuk area sell limit atau sampai di 75. Jadi pergerakan kemungkinan terbatas. Untuk yang bawah kita perhatikan sampai di 24. Nah, arah jadi ini naik untuk turun ya. Jadi ini agak sedikit berhati-hati untuk transaksi nih. Kalau misalnya ambil posisi buy pun juga agak sedikit berhati-hati ya. Ya kan. Agak sedikit berarti ini masih volatilitas naik turun. Kalau Anda scalping 1 poin 2 poin keluar sih ya, it's okay sih ya. Tapi juga harus lihat level. Karena tidak bisa sembarangan kita ambil posisi buy atau sell untuk kita bermain scalping di XAU USD. Sambil nanti menunggu risalah Fed ya hari Kamis dini hari. Jadi masih bergerak dalam bentuk ranging 17.68 sampai 17.46. Nah, di area itu. Karena sentimen secara fundamental pun masih tiris ya untuk ambil posisi sell. Ambil posisi sell, jadi biar ini menyentuh resisten dulu baru kita ambil posisi sell. Jadi perhatikan untuk level resisten yang biasa Anda gunakan untuk bertransaksi, diperhatikan itu. Jadi supaya ada panduannya lah ya, panduannya. Oke, itu yang di
emas, jadi emas menurut saya saat ini masih belum bisa kita transaksikan ya, karena levelnya masih bergerak di tengah-tengah. Belum menyentuh di kisaran 68 untuk area sell. Kita lanjut ke crude oil. Nah, ini crude oil pun juga uh, rally. Ini kalau kita cek H4, nah ini H4 ya sudah mulai rally nih. Rally dari ini ya, kita bisa lihat. Dia rally dari level 61 sampai di 81. 20 poin. Cukup tinggi sekali, tapi kita bisa manfaatkan ambil posisi ya. Ini karena sentimennya juga masih sentimen bullish. Jadi kita ngambilnya cuma area buy limit ya. Jadi 82, seharusnya 82,48 itu kalau break, kemudian kita ambil posisi buy, kita ambil buy limitnya aja. Jadi untuk crude oil, oh ya untuk XAU USD masih sideways ya. XAU USD kemungkinan masih ranging level 78 ya. Bentar. 78 sampai 46. 78 sampai 1746. Saat ini masih cukup berisiko untuk kita ambil posisi, masih di harga tengah, berarti belum ideal untuk open posisi. Lebih baik kita lebih wait and see lah ya, wait and see dulu untuk yang di crude oil. Sorry, di XAU USD. Kemudian untuk crude oil, crude oil kita cuma pakai single aja nih, trennya masih sentimennya masih sentimen naik. Kita sini balik buy limit 79,63. Sorry. 79,63. Stop loss saya bisa gunakan, kalau saya biasanya pakai stop loss-nya 0,50. Jadi nggak terlalu apa namanya? Banyak ya. Kemudian take profit. Take profit 80,13. Jadi 1/1 untuk crude oil. Jadi arah masih naik, target sih di 82,48. Nah, ini kalau misalnya naik di 82,48 ya mungkin kita sedikit menunggu harganya agak sedikit ke atas ya, 82,58 ya untuk area sell, atau mungkin 82,60 untuk area sell. Cuman untuk saat ini sell kalau saya lihat sih belum kita sarankan, khawatirnya nanti market masih lanjut rally. Tapi kalaupun kita sell ya tetap kita harus pakai stop loss. Jangan sampai ditahan karena sentimennya lagi bullish untuk di crude. Nah, itu untuk di dua apa namanya? Instrumen di komoditas. Emas masih ranging sideways, jadi agak sedikit berhati-hati untuk ambil posisi scalping ya, masih harga di tengah. Kemudian crude oil juga rally, kita pakai single aja buy limit, nunggu di 79,63. Kita lanjut di euro. Nah, untuk euro USD sempat bervolatil. Ini saya membentuk range ya, ranging. Jadi market masih bergerak cenderung landai ya, sideways. Cuman kalau kita pakai teknik yang lain, kalau misalnya dia breakout di ini, kita bisa ambil posisi sell stop. Nah, nih. Sell stop. Euro USD, bentar saya. USD sell stop 1,15459.
Bentar. Eh, 15.46, sorry salah nih, tidak pas. 15.46 0 ya. Nah, ini 15.460, sell stop, kita follow. Stop loss 15680. Kemudian take profit 1.15250. Jadi 1 banding 1 ya, hampir 1 banding 1. Nah, ini Euro USD saya lebih cenderung untuk memasang sell limit ya. Nah, itu. Karena untuk range-nya lagi model trap ya. Kemudian kita beralih ke pound sterling. Nah, untuk pound sterling ini membentuk semacam pattern ya. Kalau teman-teman trader lihat, ada pattern seperti ini nih. Dia membentuk head and shoulder bearish. Nah, satu garis lurus dulu. Nah, di sini nih. Nah, ini dia sudah break neckline. Pas ini area sell di sini, area neckline-nya. Jadi dia membentuk bentar. Ini head-nya di sini nih. Oh, S-nya bukan head-nya, sorry. Baunya di sini, ini baunya di sini. Nah, ini baunya nih. Head-nya di sini. Head and shoulder kecil sih ya. Jadi nggak cuman ini sudah breakout, sell limit, sell limit. Sell area sih bisa sell no ya. Tadi juga data ekonominya juga kurang begitu bagus tadi untuk klaim pengangguran di apa namanya di jam 1 tadi. Jadi ini bisa kita ambil posisi sell, stop loss kita bisa gunakan di sini nih. Harga ini. Mana nih? Nah ini. 36.100. Nah. Target. Nah, kita targetnya dulu. Ini bentuk head and shoulder. Nah, aja di sini pas di supply demand. Pound sterling, GBP USD atau GU ya. Sell, bisa sell now 1.3575 lah ya. Sedikit kita naikkan sedikit. Ada naik, kita sell. Supaya stop loss kita juga pendek, nggak begitu banyak. Stop loss di ini tadi 3611. 1.3611. Take profit 1.35489. Itu ya untuk pound sterling. Nah, untuk pound sterling bentar. Sell ya berarti ya untuk pound sterling, untuk sell area. Ini untuk sell area. Sell no sih bisa sell no sekarang daripada nunggu sedikit naik. Tapi kalau Anda sedikit bersabar ya memang dapat harga sedikit ke atas ya. Supaya stop loss kita nggak begitu banyak, yaitu pas di neckline-nya itu. Pas di garis neckline. Untuk di GU. Sebentar ini saya kasih ini ya.
sell now. Kemudian kita lanjut ke pair yang lain. Ini juga sell ini untuk itu belum sell limit ya. Euro ini bisa kita sell now nih. Nah, cek 0,1 ya. Stop loss 611. TP-nya 489. Nah, di 474 ya. Paut sedikit. Sell pound sterling. Kemudian untuk GJ. Nah, ini GJ ini kalau kita pakai teknik pattern harmonik. Oh, tadi saya hapus. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat harmonik ya, pakai yang pattern, ini bentuknya apa namanya, bed ya, kelawar. Nah, ini udah mendekati area sell ini sebenarnya. Nah, golden ratio. Nah, dia mendekati golden ratio untuk area sell. Ini area sell untuk GJ ya. Nah, ya golden ratio-nya di sini nih. Area sell. Ya. Area sell. Ya, area sell untuk GJ. Stop loss. Nah, ini. Saya catat dulu. GBP, JPY. Ambil area sell. Supaya stop loss-nya tidak terlalu panjang. Karena stop loss-nya di golden ratio. Ini belum menyentuh golden ratio sih ya. Cuman market sudah keburu turun dan fundamentalnya juga dari Inggris tadi juga kurang begitu bagus. Jadi sell-nya kita bisa menempatkan di psikologis price 1.5400. Kemudian untuk stop loss 54 ya, bukan 1 poin. 54.620. Kemudian take profit bisa gunakan 153.457. Kita tunggu di 150 ya. 154.100. Pas stopnya nggak terlalu. Untuk yang di GJ pound sterling yen. Nah, jadi harganya masih bervolatil di sini. Masuk golden ratio, cuman agak sedikit berhati-hati kalau pound sterling yen ini pergerakannya agak sedikit lebih cepat, range-nya lebar. Dia bergerak dalam range yang cukup lebar, jadi kalau Anda sudah terbiasa nggak masalah, tapi bagi Anda yang tidak terbiasa, lebih baik cari volatilitas yang biasa Anda transaksikan. Misalnya volatilitasnya kadang range hariannya pun lebih panjang daripada pair yang lain untuk GJ ini. Untuk GJ dia membentuk sell area, tapi kita nunggu konfirmasi sedikit ke atas ya, supaya jaraknya dengan stop loss-nya nggak begitu banyak. EJ pun sama posisinya, cuman untuk lebih baiknya sedikit menunggu market sedikit ke atas ya. Cuman ini sudah masuk area sell sih sebenarnya di 131.120 tadi sempat menyentuh. Jadi ini nunggu sedikit naik sedikit kita bisa ambil posisi untuk berarti sell limit ya, sell limit. Gambarnya pun sama kayak kalau kita
pakai pattern harmonik, gambarnya kurang lebih hampir sama dengan apa namanya GJ tadi untuk EJ seperti ini. Kalau kita tarik garis, ini terus bawahnya harusnya ke sini dulu nih, baru kita sell 150. Idealnya di situ golden. Saya pakai 4 jam ya, 4 jam golden rasio. Nah, rasionya di sini. Jadi agak sedikit menunggu ke atas sedikit. Supaya jarak dengan stop loss-nya kita nggak begitu banyak sih. Di sini. Jadi ini kemungkinan masih ketarik untuk apa namanya naik beda dengan ini. Jadi dia sudah mendekati golden rasio untuk yang di GJ. Kalau yang di EG-nya sedikit kita menunjukkan kenaikan untuk kita ngambil apapun posisi sell. Jadi lebih baik kita nunggu di atas daripada kita menjemput market untuk buy dulu karena dari harga rally dari 128 sampai di 131 koreksi pun juga sedikit masih kecil. Jadi kemungkinan rally kita mending nunggu di atas kalau melihat kondisi market seperti ini. Berarti sell limit area sell limit 131.536 sampai 131.788. Nah, itu dalam bentuk range besaran. Stop loss kita bisa gunakan di 132.00 pasti psikologis price, kemudian take profit 132.05. Saya ngambilnya di 113% untuk take profitnya. Nah, seperti ini. Ini untuk yang di EG ya. Jadi diperhatikan untuk EG ini memang dia sudah masuk area sell sama kayak GJ. Cuman market masih bolak-balik naik turun. Jadi mungkin untuk lebih baik kita ambil posisi sell di atas daripada kita nyuruh buy di sini, buy di bawah. Buy sekarang maksudnya. Karena market juga sudah di atas ya. Overbought kalau orang katakan seperti itu. Overbought. Itu untuk yang di EJ, kemudian kita lihat untuk USD Yen Jepang. Nah, ini USD JPY ya. USD Japanese Yen. Sell area. Sell limit. Nah, sell limit ya 113.640. 114. Kita gunakan 400 lah ya. 400 juga sudah lumayan stop loss. TP kita juga bisa menggunakan 400. Jadi 1:1. 113.240. Untuk yang di USD Yen Jepang. Ininya di situ. Cuma pakai satu single. Ini ya, satu single. Bentar.
Itu berarti sebentar ini. Oh ya. Nah, untuk buy limit kenapa buy limit? Buy limitnya agak jauh nih. 111.600 jauh. Kita pakai single sell limit aja lah ya. Sell limit. Oh, ya. Oke, itu untuk yang di USD Yen Jepang ya. Kita pakai single aja untuk buy limitnya terlalu risiko nih. Terlalu riskan untuk kita transaksikan ya. Ini kita cek S1-nya. Kalau kita tarik Fibonacci, oh iya ini sudah masuk over golden ratio ya. Cuman kita cari sedikit naik ke atas lah. Ini dia sudah masuk golden ratio. 113.4 di sini. Pas di golden ratio untuk ambil area sell limit ya. Kalau kita lihat secara pattern, kita lukis secara pattern untuk harmonik, gambarnya seperti ini nih. Butterfly ya. Butterfly. Hmm. 113.640 pas. Sedikit naik di atasnya. Golden ratio. Golden ratio-nya 113.464. Kita lanjut pair berikutnya. Untuk USD Kanada dolar, USD ini kita bisa gunakan dua opsi ya. Karena pergerakannya juga pendek nih. Buy limit ya nih. Biar sedikit menunggu turunan ke bawah dulu. Buy limit 1.24278 untuk area buy limit. Stop loss 1.39. Delapan tujuh delapan 99878 400 pip. Take profit 1.24678. Itu untuk buy limit di Kanada dolar. Sell limitnya sih saya nggak menyarankan, jadi salahnya head and shoulder juga sih ya. 4 jam sebagai head and shoulder juga.
Sama ini head shoulder ini juga sell ya nih. Ini. Dia mantul naik untuk kembali lagi jatuh. Jadi ini bahunya di sini, shouldernya di sini. Ini shouldernya juga di sini. Terus ini hanya di sini. Headnya maksudnya. Headnya di sini. Jadi buy limit Kanada ya nih. Menunggu sedikit ke bawah untuk kita ambil pullback naik. EJ-nya juga belum, EJ-nya juga. Nah ini ada EJ-nya lagi merintis karir. Siapa tahu kan atasnya. Ininya turun. Goalnya berapa nih? Goalnya masih sideways di sini aja nih. Belum ada pergerakan. Nunggu risalah FMC ya untuk emas, hati-hati karena di Kamis pagi jam 1 itu ada hasil rapat anggota Bank Sentral Amerika mulai dirilis. Nah itu agak sedikit ada di situ. Ini oh ya satu lagi yang pair yang belum New Zealand Yen, New Zealand USD. Ini dia lagi membentuk nah batas atas 4 jam. Bentar. Ini kalau kita lihat patternnya pun juga masuk area buy sih ya. Jadi kalau kita pakai harmonic sedikit agak panjang. Seperti ini. Masuk golden ratio. Teman sudah melewati golden ratio. Jadi agak sedikit terlambat ini kita untuk New Zealand dollar versus US dollar. Nah, agak sedikit terlambat ini. Ini kalau kita bentuk gambarnya seperti ini. Jadi dia membentuk Gartley ya. Gartley seperti ini untuk bentuk patternnya. Kita sudah terlewat. Tapi untuk kita belajar nggak masalah ya. Bentuk pattern ini karena pattern ini pun juga akumulasinya juga lumayan. Nanti Anda bisa cek. Jadi area golden ratio-nya. Jadi bisa kita gunakan untuk belajar. Ini bagi Anda yang ingin belajar mengenai pattern apa namanya harmonik, bullish harmonik. Naik. Kita sedikit agak terlambat nih. Sekarang masih running ranging di sini nih. Range. Ya. Masih dalam bentuk ranging. Bisa gunakan base stop. Besok. Tapi tetap kita harus cukup ketat sekali untuk apa namanya untuk stop loss-nya NCT berapa nih? Bentar. 69816 NCD USD kita bisa gunakan base stop ya. Gimana?
Cuman cukup pendek sekali. Mungkin kita ribetnya pendek sekali, tapi selisihnya panjang. Mending kita potensi aja lah ya. NZD USD potensi ya. Soalnya ribetnya nggak sebanding dengan risknya nih. Karena sudah selesai sih patternnya nih. Susah untuk kita analisakan. Ini ya. Oh ya, Aussie belum ya. Aussie USD. Nah, kita cek Aussie. Kita lihat patternnya. Nah, ini Aussie nih. Nah, ini Aussie membentuk inverse. Beda dengan pound sterling. Just berikut neckline. Inverse head and shoulder terbalik ya. Inverse gitu ya. Ada seperti ini nih. Ini bahunya, ini bahu, ini headnya di sini nih. Kalau kita tarik Fibo, jadinya seperti ini. Di 61,8. Nah, dia sudah di golden ratio nih. Target, sebentar, kita cek dulu targetnya. Targetnya ini ya, targetnya inverse ya, inverse. Dia di 88 nih. Nah, jadi untuk area selnya di sini. Sedikit menunggu ke atas sedikit. Bentar. Oh, salah. Nggak salah. Aussie-nya ini ya. Nah, ini area selnya di sini nih. Karena kalau kita tarik, kebetulan juga pattern-nya pun juga Gartley. Nah, ini kan. Seperti ini. Kebetulan head and shoulder-nya inverse ya. Inverse head and shoulder juga naik. Nah, jadi paling enggak klop. Nah, terus seperti ini. Area sell. Untuk area sell. Nah, dari sini nih. Jadi AUC kita menunggu sedikit naik sell limit berarti ya. AUD USD sell limit seperti ini. Sell limit kita gunakan 78,6%. Jadi bentuknya dalam bentuk range ya, 10.74114 sampai 0.74421. Stop loss kita gunakan yang 100% tambah spread 790. Take profit kita gunakan 50%. 0.73234. Nah, itu dulu. Take profit ya. 0.73234. Aussie sell limit ya. Ini soalnya bentuk pattern juga naik, membutuhkan kenaikan supaya pattern ini sempurna, supaya Gartley ini terbentuk sempurna, jadi membutuhkan kenaikan di 78,6 sampai di 88,6. Sedangkan inverse head and shoulder pun juga mengatakan dia sudah pre-connect secara teori naik. Nah,
Targetnya pun di antara tengah-tengah sih ya, di tengah-tengah antara 78,6% Fibo sampai di 88,6% Fibonacci. Jadi pas untuk area sell cartilage juga area pullback-nya kepembalikan arahnya di inverse head and shoulder. Biasanya head and shoulder setelah mengenai target ya ada pembalikan arah. Biasanya seperti itu. Gitu ya untuk yang di Aussie. Oke, ini sudah saya. Oke. Oke, beberapa apa sudah saya analisakan. Mulai dari Mas, ini Mas masih butuh konfirmasi untuk FOMC hari Kamis saat itu untuk XAUSD. Area sell mending kita nunggu di resisten untuk sell. Kalau buy sedikit hati-hati karena sentimennya the Fed sudah akan bukan sudah melakukan keputusan untuk mengurangi pembelian aset itu di bulan November. Jadi sentimennya dolarnya menguat. Nah, hati-hati untuk kalau buy XAUSD ada hati-hati. Crude oil trend masih naik, fundamental juga masih naik, permintaan juga naik. Cuma diimbangi dengan menambah produksi. Nah, yang membuat harga crude masih naik, tapi dibayangi dengan potensi terkoreksi. Nah, koreksi pun bisa ngambil posisi sell dengan sedikit hati-hati ya, karena crude oil ini lebih condong ke fundamental nih. Jadi kalau teknikal kita cuman untuk melihat titik di mana kita bisa entry, di mana kita bisa exit, ataupun kita cut loss. Nah, itu fungsinya teknikal itu. Tapi fundamental yang menggerakkan crude. Jadi hati-hati bagi Anda yang transaksi crude oil, modal diperhatikan. Bukannya saya menakut-nakuti, tapi modal harus diperhatikan. Karena sekali rally, crude oil ini rally-nya susah untuk berhenti. Itu risikonya itu. Jadi kalau Anda berniat untuk transaksi crude oil, memang modal harus sedikit lebih banyak. Nah, bukan sedikit lebih banyak nih. Harus banyak lah ya, harus banyak. Karena pergerakannya cukup kalau rally ekstrim juga, kalau turun juga sama, ekstrim juga sama. Untuk euro turun ya, saya lihat juga bentuk pattern turun. Kemudian untuk GU ini juga patternnya head and shoulder biris, sudah berikut neckline, cukup sempurna sekali turun. Kemudian GJ juga sudah masuki golden ratio untuk area sell. EJ, Euro Yen sedikit naik kita untuk ambil posisi sell. Kemudian UJ pun juga sudah mendekati golden ratio ya. Daily ini harian, jadi agak sedikit panjang. Untuk UJ. Terus USD Kanada dolar nih bentar lagi pullback naik karena target head and shoulder kemungkinan sebentar lagi akan tercapai. NO naik kita bisa, tapi ini masih dalam bentuk ranging, kita bisa belajar dari head and shoulder patternnya nih, pattern harmonik, kita bisa belajar dari pattern harmonik. Kemudian Aussie sedikit menunggu kenaikan untuk kita ambil posisi sell karena dari segi pattern harmonik juga untuk membuat pattern ini sempurna harus membutuhkan kenaikan di 78,6 sampai di 88,6. Kemudian dari segi pattern yang lainnya, pola grafik inverse head and shoulder juga naik ya, dia sudah breakout. Secara teori naik. Targetnya pun juga kita bisa ngambil balikan arah jika biasanya market kalau sudah mengenai target dia pullback. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Oke, seperti itu untuk live trade sore hari ini. Jadi kalau misalnya pasang limit sampai besok pagi, nggak nyampe jam 4 pagi, harus di cancel karena apa namanya nanti akan besok analisa sudah ganti ya, sudah berubah ya, sudah berubah. Jadi harus di cancel. Jadi cuma untuk sehari ini aja kita scalping. Kecuali yang UJ nih ya, UJ daily. Ini mungkin Anda bisa menahan beberapa lama.
Tapi juga diperhatikan untuk modalnya ya. Tapi kalau saya lihat dari range ini pun juga agak banyak sih pergerakannya. Tapi ya tetap modal harus diperhatikan. Risk management, money management tetap harus diperhatikan dalam transaksi di forex. Entah itu UJI, entah itu GJ, entah itu GU ataupun AO. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk gambaran market pada sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Hadi Prasetyo, juga terima kasih untuk teman-teman yang lainnya, teman-teman trader. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk sore hari ini. Tetap disclaimer ya, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Kita cuma di sini untuk memberikan edukasi kepada Anda semuanya, gambaran market. Dan sekali lagi, bagi Anda yang ingin memanfaatkan promo di GK Invest untuk free swap dengan masuk $1.000 atau 10 juta, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan di acara edukasi bersama GK Invest cabang Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.